Bayangkan setelah sekian lama menunggu kabar yang jelas, akhirnya muncul keputusan resmi dari presiden yang baru. Bukan lagi sekadar isu atau bisik-bisik yang beredar di warung kopi, grup WhatsApp atau media sosial kali ini, informasinya datang langsung dari sumber yang dapat dipercaya. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang sangat berbeda, karena pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Gaji bagi PNS aktif sekaligus tunjangan pensiun bagi TNI dan Polri dipastikan mengalami kenaikan nyata. Kabar ini bukan hanya angka yang ditulis di atas kertas, tapi menyangkut kehidupan sehari-hari jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Selama bertahun-tahun, banyak pensiunan mengeluh karena nilai uang pensiun yang diterima tidak lagi seimbang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dari biaya kesehatan yang semakin mahal, kebutuhan rumah tangga yang terus naik, sampai biaya pendidikan untuk cucu-cucu yang kian memberatkan. Semua itu membuat para pensiunan berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk menyesuaikan pendapatan mereka dengan kondisi zaman. Dan sekarang langkah itu akhirnya diambil. Presiden baru bersama tim ekonominya menandatangani keputusan yang memastikan bahwa mulai 2025 ada kenaikan yang akan langsung dirasakan. Tentu saja keputusan ini tidak diambil begitu saja. Ada serangkaian kajian, perhitungan anggaran negara, hingga pembahasan panjang dengan lembaga terkait seperti Taspen dan Kementerian Keuangan. Semua demi menjawab keresahan para pensiunan dan memberi keadilan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya pada negara. Jadi apa arti kabar ini bagi Anda? Bukan hanya tambahan rupiah di rekening, tapi sebuah kepastian bahwa negara masih hadir dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Terutama mereka yang sudah mengorbankan tenaga dan pikiran selama puluhan tahun. Inilah momen penting yang akan kita bahas bersama secara mendalam dalam video ini. Lengkap dengan fakta resmi dan detail terbaru agar Anda tidak lagi bingung dengan isu simpang siur. Sekarang mari kita masuk lebih dalam, membicarakan keputusan besar ini dengan detail yang seringkali luput dari perhatian publik. Banyak orang mungkin hanya membaca judul berita atau mendengar sekilas dari percakapan tetangga, tetapi tidak benar-benar memahami apa makna dari kebijakan yang diumumkan Presiden baru ini. Disinilah kita akan membedahnya bersama, agar tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi salah paham, dan yang lebih penting, agar Anda yang mendengarkan bisa merasa lebih tenang, lebih yakin, dan lebih siap menghadapi tahun ke-2025. Sebelum kita bicara soal angka, mari kita pahami dulu latar belakangnya. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja dalam semalam. Ada proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah harus duduk bersama, menghitung dengan cermat, mendengar masukan dari para ahli, hingga akhirnya berani mengumumkan keputusan resmi ini. Kalau kita ingat, setiap tahun selalu ada pembicaraan mengenai kenaikan gaji PNS, tetapi tidak selalu diikuti dengan kenaikan pensiun. Kali ini berbeda karena Presiden baru secara jelas menekankan bahwa pensiunan juga harus mendapat perhatian penuh. Kenapa? Karena pensiunan bukan sekadar beban negara, melainkan aset berharga yang sudah memberikan tenaga, pikiran, bahkan pengorbanan untuk bangsa ini. Mari kita lihat dari sudut pandang kehidupan sehari-hari. Banyak di antara pensiunan yang hidup sederhana. Mereka sudah tidak lagi bekerja, sehingga sumber utama pemasukan hanya berasal dari uang pensiun yang diterima setiap bulan. Ketika biaya hidup naik, harga beras semakin mahal, tarif listrik naik, obat-obatan tidak murah, dan transportasi juga membebani uang pensiun, yang tetap jumlahnya terasa semakin kecil. Kalau dulu 100.000 bisa dipakai untuk belanja banyak hal, sekarang mungkin hanya cukup untuk beberapa kebutuhan pokok saja. Itu sebabnya kebijakan kenaikan pensiun menjadi begitu krusial. Tanpa kebijakan ini, banyak pensiunan akan semakin terjepit oleh kondisi ekonomi. Pemerintah sadar bahwa menjaga kesejahteraan pensiunan sama pentingnya dengan meningkatkan kesejahteraan PNS yang masih aktif bekerja. Bayangkan saja kalau PNS yang masih muda saja diberikan kenaikan gaji demi semangat kerja. Tentu yang sudah pensiun pun harus diberikan penghargaan agar mereka tidak merasa ditinggalkan. Inilah yang kemudian melahirkan keputusan bersejarah ini. Lalu bagaimana teknisnya?
Berdasarkan penjelasan resmi dari pemerintah, kenaikan gaji PNS dan pensiunan ini akan mulai berlaku pada tahun anggaran ke-2025. Mekanismenya akan tetap menggunakan sistem yang selama ini sudah berjalan. Artinya para pensiunan tetap akan menerima pencairan melalui rekening masing-masing tanpa harus repot mengurus dokumen baru atau datang ke kantor Taspen maupun Asabri. Kenaikan tersebut akan otomatis disesuaikan berdasarkan data yang sudah ada. Jadi, tidak perlu khawatir harus mengurus ini. Itu yang membingungkan. Besaran kenaikan ini tentu berbeda-beda, tergantung golongan, masa kerja, dan jabatan terakhir sebelum pensiun. Pemerintah tidak memberlakukan sistem satu angka untuk semua, melainkan menyesuaikan agar tetap adil. Misalnya, seorang pensiunan guru mungkin mendapatkan persentase kenaikan yang sama dengan pensiunan polisi, tetapi jumlahnya bisa berbeda karena dasar gaji pokoknya juga berbeda. Namun yang jelas, semua akan merasakan dampaknya. Tidak ada kelompok yang dikecualikan. Sekarang mari kita bahas alasan di balik keputusan ini. Banyak yang bertanya, mengapa baru sekarang kebijakan ini diambil secara tegas? Jawabannya sederhana. Kondisi negara kita sudah semakin mampu untuk memberikan perhatian lebih kepada pensiunan. Penerimaan negara dari pajak meningkat, kinerja ekspor membaik, dan pengelolaan anggaran semakin efisien. Pemerintah melihat ada ruang fiskal untuk menaikkan gaji dan pensiun tanpa mengorbankan program lain. Selain itu, ada kesadaran baru bahwa kelompok pensiunan adalah salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial. Coba kita bayangkan, kalau pensiunan tidak diberi perhatian, apa yang akan terjadi? Mereka akan merasa terpinggirkan, kehilangan daya beli, bahkan bisa menimbulkan keresahan sosial. Sebaliknya, dengan adanya kenaikan pensiun, para pensiunan bisa tetap hidup layak, membantu keluarganya, dan menjadi bagian aktif dari masyarakat. Inilah yang disebut dengan kebijakan berkeadilan sosial. Tentu saja masih ada orang yang skeptis. Mereka bertanya-tanya, apakah benar kenaikan ini akan cair? Apakah ini bukan sekadar janji politik untuk meraih simpati? Pertanyaan seperti ini wajar sekali, karena kita semua pernah mengalami janji-janji yang tak ditepati. Namun, kali ini berbeda. Keputusan ini sudah masuk ke dalam APBN 2025. Artinya sudah ada alokasi dana resmi. Bukan hanya wacana, tetapi sudah menjadi bagian dari rencana anggaran negara. Jadi, kita bisa lebih percaya diri bahwa ini benar-benar akan terlaksana. Selain itu, jangan lupakan faktor psikologis. Keputusan ini memberikan rasa dihargai bagi para pensiunan. Setelah puluhan tahun mengabdi, mereka akhirnya melihat bahwa negara tidak melupakan jasa mereka. Ada rasa bangga, ada rasa lega, dan tentu ada rasa tenang. Hal ini sangat penting, karena di usia senja yang paling dibutuhkan bukan hanya uang, tetapi juga rasa aman dan kepastian. Dampak lain yang sering tidak disadari adalah meningkatnya daya beli. Bayangkan, jutaan pensiunan yang menerima tambahan pendapatan akan otomatis meningkatkan pengeluaran mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka bisa belanja lebih banyak di pasar, membeli obat yang sebelumnya ditunda, atau membantu biaya sekolah cucu. Semua itu akan menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Pedagang di pasar akan mendapat keuntungan. Rumah sakit dan apotek mendapat tambahan pasien. Sekolah mendapat pembayaran yang lebih lancar. Inilah efek domino positif dari kebijakan ini. Tentu kita juga harus melihat sisi realistis. Kenaikan pensiun tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah. Inflasi masih akan ada, biaya hidup mungkin terus naik, dan tantangan ekonomi global bisa berdampak pada kondisi dalam negeri. Karena itu, pemerintah juga berjanji akan melakukan evaluasi berkala. Jika diperlukan, ada kemungkinan kenaikan berikutnya di tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, kesejahteraan pensiunan bisa terus terjaga. Bukan hanya sekali ini saja, ada pula isu yang sempat ramai dibicarakan, yaitu rencana perubahan sistem pensiun dari bulanan menjadi pesangon sekali bayar. Banyak yang khawatir, karena kalau sistem ini benar-benar diterapkan, maka pensiunan hanya akan menerima uang besar di awal. Lalu setelah itu, tidak ada lagi pemasukan rutin. Untungnya pemerintah sudah menegaskan bahwa isu ini tidak benar.
Sistem pensiun bulanan tetap dipertahankan karena lebih aman dan menjamin keberlangsungan hidup para pensiunan. JTE, Anda tidak perlu khawatir dengan isu-isu simpang siur tersebut. Kalau kita bicara soal perasaan para pensiunan, kenaikan ini bisa menjadi bentuk penghargaan moral. Selama ini, banyak pensiunan merasa dilupakan. Mereka dulu berdiri di garis depan. Entah sebagai guru yang mendidik generasi muda, sebagai dokter yang melayani pasien di pelosok, sebagai tentara yang menjaga perbatasan, atau sebagai polisi yang menjaga keamanan di jalanan. Semua itu dilakukan dengan penuh pengorbanan, dan setelah pensiun, mereka hanya berharap bisa hidup tenang. Maka ketika negara datang dengan kabar kenaikan pensiun, perasaan itu seperti diakui kembali. Ada nilai emosional yang jauh lebih besar daripada sekadar tambahan uang. Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Bagaimana memastikan bahwa sistem pencairan berjalan lancar? Bagaimana memastikan tidak ada kesalahan administrasi? Bagaimana jika ada pensiunan yang datanya belum lengkap? Semua pertanyaan ini tentu akan dijawab oleh lembaga terkait seperti Taspen dan Asabri yang bertugas mengelola pencairan pensiun. Mereka sudah menyiapkan sistem digital yang lebih modern agar pencairan berjalan cepat, tepat, dan aman. Dengan begitu, para pensiunan tidak perlu lagi mengantre panjang atau bolak-balik ke kantor hanya untuk memastikan haknya cair. Sekarang mari kita bayangkan dampak jangka panjangnya. Dengan adanya kenaikan pensiun, para pensiunan bisa lebih leluasa mengatur keuangan mereka. Ada yang mungkin bisa memulai usaha kecil seperti membuka warung, beternak ayam, atau menjual makanan. Ada pula yang akhirnya bisa menabung sedikit demi sedikit untuk keperluan darurat. Bahkan ada yang bisa menyisihkan sebagian untuk kegiatan sosial, membantu tetangga, atau menyumbang ke masjid dan gereja. Semua itu menciptakan lingkaran kebaikan yang bermanfaat. Tidak hanya bagi pensiunan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, keputusan ini juga memberi contoh positif bagi generasi muda. TNS yang masih aktif bisa melihat bahwa setelah pensiun nanti mereka tetap akan diperhatikan. Hal ini bisa menumbuhkan rasa loyalitas dan semangat kerja. Mereka tidak lagi khawatir bahwa masa depan setelah pensiun akan suram. Sebaliknya, mereka bisa merasa optimis bahwa negara akan tetap hadir mendukung mereka. Namun, tentu saja kita harus mengakui bahwa perjalanan masih panjang. Kesejahteraan pensiunan tidak hanya soal uang pensiun, tetapi juga soal akses kesehatan, perumahan yang layak, dan kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam masyarakat. Pemerintah perlu melengkapi kebijakan kenaikan pensiun ini dengan program-program lain seperti asuransi, kesehatan yang lebih komprehensif, fasilitas sosial yang ramah lansia, dan program pemberdayaan pensiunan. Dengan begitu, kehidupan pensiunan bisa benar-benar sejahtera secara menyeluruh. Untuk saat ini, kabar kenaikan pensiun sudah menjadi langkah awal yang luar biasa. Kita patut mengapresiasi keberanian pemerintah mengambil keputusan ini. Meskipun ada tantangan, meskipun ada keterbatasan anggaran, mereka tetap memprioritaskan kesejahteraan para pensiunan. Dan kita sebagai masyarakat tentu berharap bahwa langkah ini akan konsisten berlanjut di masa depan. Jadi, bagi Anda yang mendengarkan, mari sambut keputusan ini dengan rasa syukur, tetapi juga dengan sikap kritis. Syukur karena akhirnya ada perhatian. Nyata untuk para pensiunan dan kritis agar kita tetap mengawasi pelaksanaannya. Pastikan bahwa hak-hak Anda benar-benar sampai, dan jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Percayalah pada informasi resmi, dan jangan ragu untuk bertanya atau mencari penjelasan langsung ke instansi terkait bila ada kebingungan. Karena pada akhirnya, keputusan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang penghargaan, keadilan, dan masa depan. Para pensiunan bukanlah beban, melainkan pahlawan yang telah mengabdikan diri, dan sudah sepantasnya negara hadir memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi mereka. Ya.